Toleransi Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Nama budaya. Yang ingin toleransi bebas di negara Indonesia ini katakan merdeka. Yang ingin mengusir intoleran di negara Indonesia ini katakan merdeka. Yang ingin semua rakyat Indonesia ini berdampingan dengan toleransi yang lurus katakan merdeka. Kepada Kementerian Agama Republik Indonesia, kami dari Komunitas Anak Bangsa Timur Indonesia 1, Maluku Merah Putih, Yayasan Kesehatan Indonesia, Benteng Putra Putri Republik Indonesia. Kami ada di sini, kami menyuarakan apa yang menjadi kegagalan kami selama ini. Kami minta Kementerian Agama bertindak tegas terhadap para pemuka agama yang suka menghina agama lain, yang suka mencaci agama lain. Kami minta kepada Kementerian Agama bertindak tegas terhadap mereka. Kalau kami rakyat, kami bersama Kementerian Agama. Mereka pengkhotbah tidak menanggung dosa jemaahnya. Guru di pondok pesantren tidak menanggung dosa muridnya. Begitu juga pendeta tidak menanggung dosa jemaahnya. Jadi, kalau ada tokoh agama yang memaksa penduduk untuk mentaati sebuah ajaran agama, itu salah. Itu jelas bertentangan dengan prinsip la ikraha fiddin. Tidak ada pemaksaan di dalam perkara-perkara agama. Jadi di Al-Quran sendiri dikatakan tidak ada pemaksaan di dalam perkara-perkara agama. Agama itu hanya sebatas nasihat. Jangan biarkan norma-norma radikal menghancurkan toleransi negara ini, Pak Menteri Agama. Jangan biarkan keberagaman hidup bagus sayang, hidup manis di negara ini hancurkan toleransi. Kemenak agama untuk menjaga keutuhan bangsa lewat toleransi. Sekalian, toleransi. Semua melihat semua. Kami di sini untuk toleransi. Menteri Agama. Kami di sini, kami tidak mengatakan satu agama. Keluar Pak Menteri. Kami di sini, kami mengatakan toleransi. Katakan mereka. Menteri. Saat Bapak menjadi dipilih oleh Pak Jokowi menjadi Menteri Agama, kami rakyat Indonesia yang banyak berdiam. Kami memiliki banyak ekspektasi. Kami memiliki besar mimpi terhadap Bapak, bahwa Bapak akan menjaga toleransi di negara ini. Bapak akan mengusir semua orang-orang yang ingin membangun intoleran, radikalisme dan toleransi ini. Kita habisin. Khilafah. Tapi ternyata apa yang kami harapkan terhadap Pak Menteri sedikit melampaui, Pak. Saya mau katakan kepada Pak Gus Yakut, kami ada di belakang Bapak. Kami ada rakyat bersama Bapak. Kalau memang nyawa kami taruhannya, kami siap bersama Bapak. Ayo Pak, ayo hancurkan semua orang-orang yang ingin membangun intoleran di negara ini. Kepolisian untuk menangkap mereka. Siapapun orangnya, apapun jubah agamanya, paksa kepolisian untuk menangkap mereka. Tidak pandang bulu Pak. Bebaskan. Tidak pandang bulu. Bebaskan. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, siapapun orangnya yang memakai jubah agama ingin menghancurkan toleransi negara ini,
paksakan Kapolri untuk menangkap. Adalah orang pintar, adalah orang berani, yang mampu melihat apa yang kami lakukan hari ini. Sekali lagi Pak Menteri Agama, jika ada orang-orang yang berjuangkan agama, yang ingin menghancurkan toleransi negara ini, paksa Pak Kapolri untuk menangkap mereka, siapapun mereka. Kalau satu agama, dua agama, tiga agama, berapapun agama ingin menghancurkan keberagaman di negara ini, Bapak bertindak tegas sama mereka. Kami rakyat bersama Bapak. Teman-teman siap? Siap berdiri di belakang Kementerian Agama dan Kepolisian. Teman-teman siap berdiri di belakang Kementerian Agama dan Kepolisian. Katakan hari ini bahwa Indonesia, toleransi di negara ini telah mati. Katakan mereka. Terima kasih. Sebentar lagi perwakilan dari beberapa teman kita akan masuk, diterima untuk audiensi dengan minta Kementerian Agama. Ya. Kita sama-sama berdoa bagi audiensi di dalam agar berjalan dengan baik. Terima kasih kepada ini udah nggak dipakai. Para pihak yang sudah menerima kita. Bagi teman-teman tetap semangat. Ya, hanya 5 orang saja perwakilan ya, hanya 5 orang saja perwakilan. Udah. Oke, masih semangat semuanya. Saya undang rekan saya, saudari Novi, untuk berorasi. Bagus kita potong-potong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. RIP toleransi, ada apa sih? Kenapa sih dikatakan RIP toleransi? Tadi juga di jalan saya udah bilang. Ya betul, bahwa saat ini disadari atau tidak disadari saudara-saudara semua, bahwa toleransi di Indonesia sudah dalam proses menuju kematian. Betul tidak? Kenapa saya katakan itu? Pengerusakan rumah ibadah, dilarangnya membangun tempat ibadah kaum minoritas, munculnya tokoh-tokoh agama yang isi ceramahnya provokator, ujaran kebencian, itu sudah merupakan RIP toleransi. RIP toleransi ini sangat berbahaya. Kenapa saya katakan berbahaya? Ingat, intoleransi ini merupakan bakal akar dari munculnya ekstremisme, dari munculnya radikalisme yang akhirnya ke terorisme. Betul tidak kawan-kawan? Kita jangan diam. Saatnya saya dan kami khususnya yang berada di sini di depan Kementerian Agama akan terus bersuara, akan terus beraksi, akan terus bergerak untuk melawan intoleransi, radikalisme, dan terorisme yang ada di bangsa ini. Indonesia adalah bangsa yang berlandaskan Pancasila dengan bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan, keberagaman yang terjadi di Indonesia semua atas kehendak Tuhan dan tidak bisa ditawar-menawar lagi. Jika Tuhan ingin menginginkan kita satu agama, Tuhan bisa lakukan. Satu suku bangsa, Tuhan bisa lakukan. Apa yang tidak mungkin buat Tuhan? Tapi ingat, Tuhan menciptakan perbedaan bukan untuk saling menjatuhkan, bukan untuk saling menghujat, tapi untuk saling melengkapi, untuk berkesinambungan. Tuhan ingin melihat bagaimana bangsa ini, umat
saatnya bisa hidup selaras, dinamis. Apakah bisa hidup dengan perbedaan? Apakah bisa saling mencintai dengan adanya perbedaan? Tapi ternyata di Indonesia ini sudah mulai terkikis secara perlahan-perlahan, namun pasti saatnya kita harus terus bersuara. Dan saya gaungkan terutama kepada saudara-saudara minoritas, saatnya kalian bergerak. Apakah kalian yang minoritas mau terus ditekan? Apakah kalian ingin membangun tempat ibadah tidak diizinkan? Tidak, bukan? Ini Indonesia. Semua memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa adanya perbedaan apapun. Semua di sini adalah satu. Kita adalah Pancasila. Tuhan tidak bermerek. Tidak ada Tuhan Islam, tidak ada Tuhan Nasrani dan Tuhan apapun. Tuhan sejatinya adalah satu. Jika kita melawan perbedaan, maka kita melawan kehendak Tuhan. Kita melawan kehendak Tuhan dan kita tanpa disadari sudah melebihi dari Tuhan. Dan itulah yang terjadi oleh mereka-mereka yang seolah-olah merasa manusia paling benar. Kami di sini mendukung Kementerian Agama dengan adanya sertifikasi tokoh agama. Tapi kami meminta di sini bukan bagi yang mau, tapi harus dijadikan kewajiban untuk para tokoh-tokoh agama memiliki sertifikasi. Hal ini kenapa? Untuk menghindari tokoh-tokoh agama yang isi dakwah ceramahnya hanya memprovokasi, membuat gaduh bangsa ini. Itu, dan kami pun mendukung modernisasi beragama. Betul. Negara-negara lain sudah berhasil dengan adanya modernisasi beragama. Maka kami mendukung salah satu program Kementerian Agama dengan modernisasi agama, di mana bukan mempertajam perbedaan, tapi justru mempersatukan perbedaan. Saya meminta kepada pihak Kementerian Agama, khususnya Bapak Gus Yakut selaku Menteri Agama, tolong bersikap seadil-adilnya. Tegakkan keadilan di Indonesia. Tolong, terutama untuk kaum-kaum minoritas yang selalu ditekan oleh kaum mayoritas. Ini bukan negara Islam. Saya menentang dengan hadir yang baru-baru ini, NII. Ini bukan negara Islam, ini Pancasila. Jika kalian ingin mendirikan negara Islam, angkat kaki kalian dari bumi Indonesia. Jangan berikan sedikit pun ruang mereka untuk terus bergerak. Kita harus terus bergerak, harus terus menggaungkan bahwa intoleransi sangat berbahaya. Bukan untuk saya, untuk kita, untuk kami, tapi untuk bangsa ini. Jangan pernah tanyakan apa yang sudah bangsa ini berikan, tapi tanyakan apa yang sudah kita berikan sebagai bangsa ini, sebagai rakyat Indonesia. Apa yang sudah kita berikan? Jangan hanya modal sibuk HP. HP itu bisa dipergunakan kawan-kawan, saudara-saudara. Kita bisa melawan radikalisme, intoleransi dengan segala cara. Tidak bisa aksi turun seperti ini. Kita bisa melawan, mengcounter isu-isu di medsos. Betul tidak? Di medsos ini cukup parah. Dan medsos ini memiliki pengaruh yang cukup besar. Berapa banyak akun-akun pencinta NKRI yang dimatikan, termaksud akun saya sendiri. Karena apa? Mereka takut, tapi mereka menggunakan cara-cara licik untuk menghancurkan kita pejuang-pejuang NKRI. Satu akun dimatikan, bikin lagi akun sebanyak-banyaknya. Terus kita berperang di medsos, lakukan perang melalui udara, darat. Kita jangan pernah mundur untuk melawan radikalisme, intoleransi. Jangan pernah takut. Tuhan akan selalu berpihak kepada kebenaran. Selama kita berdiri di atas kebenaran, Tuhan akan selalu menjaga kita. Selama tujuan kita baik untuk bangsa ini dan murni, kita akan dijaga oleh Tuhan. Ingat itu. Sekali lagi, kami di sini semua akan terus bergerak. Ini bukan aksi pertama kali ya, atau yang terakhir kali, tapi akan terus bersuara sampai pemerintah bisa bersikap tegas setegas-tegasnya untuk menghilangkan tahan-tahan yang bertentangan dengan
untuk menghancurkan mereka semua. Kalian tidak miris ketika ada video yang menancapkan bendera NI. Welcome to Indonesia, negara Islam Indonesia. Gila nggak sih itu semua? Hello ini Indonesia yang berlandaskan Pancasila, yang memiliki beraneka ragam agama, bukan menganut agama Islam. Timur Tengah, Arab Saudi pun bisa menghargai agama lain, apalagi ini Indonesia. Buat kalian, teman-teman, saudara-saudaraku yang terpapar paham-paham intoleransi dan radikalisme, buka mata hati kalian, buka hati nurani kalian. Apa yang kalian lakukan adalah suatu kesalahan besar, dan kalian adalah orang-orang yang dipengaruhikan oleh segelintir oknum-oknum yang punya kepentingan. Kalian hanya dijadikan obor oleh orang-orang yang punya kepentingan. Ingat itu. Apa yang terjadi dengan Libya, Suriah, Afghanistan, itu harus menjadi pelajaran buat kita semua. Kenapa? Awal mulanya negara-negara itu hanya diam. Mereka hanya berpikir rakyatnya, tidak mungkin khilafah merajalela, tidak mungkin ISIS begini begitu. Tapi apa yang terjadi? Terjadikan itu akibatnya apa? Karena apa? Karena diamnya orang baik. Karena terlalu banyak diam. Maka di sini kita harus bersuara. Kita harus terus menggaungkan, tolak intoleran, tolak radikalisme, lawan dan hancurkan mereka. Mereka adalah musuh besar bangsa ini. Dan latar belakang agama memang adalah isu yang paling seksi untuk digoreng. Karena kenapa saya katakan itu? Siapapun, dimanapun, disadari atau tidak disadari, diakui atau tidak diakui, ketika sudah membahas suatu agama, pasti secara emosional kita muncul keberpihakan. Subjektivitas kita tinggi. Akhirnya apa? Disitulah mulai timbul adanya intoleransi. Disitulah muncul dari intoleransi kembali ke menuju ke ekstremisme, menuju ke radikalisme yang akhirnya terorisme. Itu yang selalu saya gaungkan. Ayo kawan-kawan, dengan bersatu kita kuat, dengan bersatu kita menang. Saat ini kita berperang bukan dengan bangsa lain, kita berperang dengan bangsa sendiri. Satu tanah air, satu bangsa. Kita dihancurkan sama mereka dengan paham-paham mereka. Ayo, kita bersatu, kita bergandengan tangan, kita bersama-sama untuk terus menjaga kedaulatan dan persatuan NKRI sampai titik darah penghabisan. Saya secara pribadi mengatakan bahwa saya sudah mewakafkan diri saya untuk NKRI, hidup mati saya untuk NKRI. Jika terjadi sesuatu sama saya jujur, saya di sini adalah salah satu orang yang selalu diserang, yang selalu diteror oleh mereka. Tapi saya tidak peduli. Saya percaya selama saya berdiri di atas kebenaran, Tuhan akan melindungi saya. Dan jika pun itu terjadi sesuatu pada diri saya, itu atas kehendak Tuhan, bukan berarti mereka menang. Itu yang harus saya tanamkan dalam diri saya. Lawan radikalisme, jaga NKRI. NKRI harga mati. Kita adalah bangsa Indonesia. Hargai para pejuang yang sudah berusaha memerdekakan bangsa ini. Salam merah putih, tetap bersatu. Merdeka! Terima kasih Mbak Novi, luar biasa orasinya. Bagi teman-teman yang lain, saya mohon kita hargai teman-teman kita yang sedang berjuang, sedang audiensi di dalam. Tolong jangan duduk-duduk. Silakan kita kembali kumpul di tengah ya. Tetap jaga prokes. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mab'utsu rahmatan lil 'alamin, amma ba'du. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Insyaallah hadirin semua, termasuk bapak-bapak kepolisian, bapak Kementerian Agama, semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala
sehat jasmani, sehat rohani, panjang umur yang bermanfaat ya, panjang umur yang bermanfaat, bukan panjang umur yang menambah dosa. Panjang umur yang bermanfaat dan dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apa semboyan kita bangsa? Coba yang kompak. Semboyan bangsa apa? Semboyan bangsa kita apa? Yang keras. Saudaraku semuanya, hakikat bangsa Indonesia adalah kebinekaan, betul? Betul? Bapak Ibu dengar selama ini apa dengar nggak ucapan-ucapan ya yang dilakukan oleh para kaum khawaris yang paham radikal, yang paham khilafah. Mereka mengatakan begini, pasti semua sudah dengar, di media pun keluar ya. Tolak apa? Demokrasi. Tolak apa lagi? Pancasila. Dan mereka mengajak beralih ke khilafah. Itu perkataan yang bodoh luar biasa, betul? Kalau perkataan